Di Surabaya, terdapat sebuah bangunan tua yang terkenal dengan kisah kelam bernama Rumah Hantu Darmo. Rumah besar dengan pilar-pilar tinggi yang tampak seperti istana yang tak selesai itu telah lama dibiarkan terbengkalai. Rumput liar tumbuh menelan tangga masuknya, dan setiap malam, kabut tipis seperti enggan pergi dari halamannya. Penduduk sekitar sering mendengar cerita tentang tragedi yang membuat rumah itu ditinggalkan pemiliknya. Konon, keluarga kaya yang dulu tinggal di sana melakukan perjanjian dengan makhluk gaib untuk memperoleh kekayaan melimpah. Namun ketika waktu penagihan tiba, mereka mencoba kabur melalui laut. Perahu mereka karam, dan hanya satu anak yang selamat. Sejak saat itu, arwah keluarga tersebut diyakini gentayangan, menagih janji yang tak ditepati. Suatu malam, 4 mahasiswa, Raffi, Sinta, Denny, dan Putra, memutuskan untuk menguji nyali. Mereka penasaran apakah semua cerita itu hanya legenda atau memang benar adanya. Dengan membawa senter dan kamera, mereka menerobos pagar besinya yang sudah berkarat. Begitu melangkah masuk, udara langsung terasa berbeda. Angin malam seperti mengalir dari dalam rumah, bukan dari luar. Sinta menggigil meski udara tidak begitu dingin. "Aku ngerasa ada yang ngelihatin kita," bisiknya. Mereka masuk ke ruang tamu yang lapang. Langit-langit tinggi dan dinding yang menghitam karena usia tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan apa saja. Pada dinding, terlihat lukisan keluarga pemilik rumah, ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki. Anehnya, wajah anak dalam lukisan tampak memudar, seolah-olah sengaja dihapus. Denny mencoba mengabadikan suasana dengan kameranya, namun setiap foto yang diambil tampak blur. Senter Putra berkedip-kedip, padahal baterainya baru saja diganti. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari lantai 2. "Siapa itu?" teriak Raffi. Tak ada jawaban, hanya gema langkah yang terdengar semakin dekat. Mereka mencoba menenangkan diri dan naik perlahan ke atas. Namun sesampainya di ujung tangga, suara itu hilang, digantikan oleh suara seorang anak tertawa kecil, melengking dan menyeramkan. "Hahaha, kalian datang untuk menepati janji, kan?" Lampu senter Sinta langsung mati. Gelap menelan semuanya. Raffi meraba dinding mencari arah, namun tiba-tiba ia menyentuh sesuatu yang dingin. Ketika cahaya senter Putra menyala kembali, mereka melihat bayangan anak kecil berdiri di ujung koridor. Wajahnya pucat tanpa mata, hanya rongga hitam menganga. Anak itu mengangkat tangan, menunjuk pada mereka. "Kalian akan menemaniku sampai mereka kembali." Suara pintu kamar di sisi kanan terbanting keras. Mereka berlari turun dengan panik, namun tangga terasa lebih panjang dari sebelumnya. Seolah-olah rumah itu ingin menahan mereka agar tak bisa keluar. Denny terjatuh dan kamera yang ia bawa pecah berantakan. Dari pecahan lensa itu, terlihat cermin yang memantulkan sosok keluarga lengkap. Ayah dan ibu menatap Denny dengan senyum mengerikan. Mereka berdarah, dengan pakaian basah seperti baru saja naik dari laut. Putra menjerit dan menarik Denny untuk bangkit. Mereka terus berlari hingga akhirnya berhasil menerobos pintu depan yang entah bagaimana tiba-tiba terbuka lebar. Begitu keluar dari gerbang, semua suara berhenti. Rumah itu kembali sunyi, seperti tidak terjadi apa-apa. Mereka saling memandang, napas terengah-engah, wajah pucat pasi. Namun ketika Raffi melihat ke kamera handphonenya, jantungnya berhenti sejenak. Dalam rekaman terakhir sebelum gelap, tepat di belakang mereka, tampak sosok anak kecil bermata kosong, berdiri sambil melambaikan tangan. Dan suara itu terdengar lagi, pelan, mengusap telinga mereka.
Jangan pergi dulu, kalian sudah kuanggap keluarga." Sejak malam itu, keempat mahasiswa itu tidak pernah lagi berani lewat dekat Darmo. Tetapi setiap jam 3 dini hari, mereka mendapat pesan tak dikenal, hanya berupa satu foto yang dikirim berulang kali. Rumah itu menanti mereka kembali.